Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Semangat pagi, 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 siswa-siswa cerdas Indonesia. Senang sekali saya, Ibu Dita, sebagai guru mata pelajaran ilmu kesehatan masyarakat, dapat membersamai kalian di kesempatan kali ini untuk kita belajar tentang mobilitas sosial. Wah, mobilitas sosial merupakan bagian dari bab dinamika sosial yang keempat. Pada hari ini, kalian akan belajar mobilitas sosial dengan tujuan siswa mampu memahami 1. Pengertian mobilitas sosial 2. Bentuk-bentuk mobilitas sosial 3. Hubungan struktur sosial dan mobilitas sosial 4. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial 5. Saluran mobilitas sosial dan yang terakhir, keenam, tentang dampak dari mobilitas sosial. Baik, sebelum kalian masuk ke pembahasan yang pertama, saya ajak untuk menyimak kata-kata bijak yang disampaikan oleh Chanakya. Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah teman yang baik. Seseorang yang terdidik akan dihormati dimanapun. Pendidikan mengalahkan kecantikan dan jiwa muda. Jadi saya harap kalian tetap semangat ya untuk menempuh pendidikan di SMK ini dan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial atau gerak sosial atau social mobility secara umum adalah perubahan, pergeseran, peningkatan, ataupun penurunan status dan peran anggotanya. Mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kata sosial yang ada pada istilah mobilitas sosial mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Baik, selanjutnya pengertian mobilitas sosial menurut ahli. Menurut Paul B. Harden, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Sedangkan menurut Kimball Young and Raymond W. Mack, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Ya, struktur sosial mencakup sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya. Dalam dunia modern, banyak orang berupaya melakukan mobilitas sosial. Mereka yakin bahwa hal tersebut akan membuat orang menjadi lebih bahagia dan memungkinkan mereka melakukan jenis pekerjaan yang dianggap cocok dengan dirinya. Bila tingkat mobilitas sosial tinggi, meskipun latar belakang sosialnya berbeda, mereka tetap dapat merasa mempunyai hak yang sama dalam mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Dan bila tingkat mobilitas sosialnya rendah, tentu saja kebanyakan orang akan terkungkung dalam status nenek moyang mereka. Mereka hidup dalam kelas sosial yang tertutup. Mobilitas sosial lebih mudah terjadi karena lebih memungkinkan untuk berpindah strata. Sebaliknya, pada masyarakat yang sifatnya tertutup, kemungkinan untuk pindah strata lebih sulit. Ya, contohnya masyarakat feodal atau pada masyarakat yang menganut sistem kasta. Ya, pada kasta, bila seseorang lahir dari kasta yang rendah, maka selamanya ia akan berada pada kasta tersebut, tidak dapat berpindah ke kasta yang lebih tinggi. Ya, meskipun dia mempunyai kemampuan atau keahlian yang baik. Karena yang menjadi kriteria dari stratifikasi kasta tersebut adalah keturunan. Dengan demikian, tidak terjadi gerak sosial dari strata satu ke strata yang lain yang lebih tinggi pada masyarakat yang menganut sistem strata atau masyarakat yang tertutup.
Baik siswa-siswa pembelajar yang hebat, kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dilihat dari arah pergerakannya, terdapat dua bentuk mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Kita bahas dulu tentang mobilitas sosial vertikal. Ya, mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok orang pada lapisan sosial yang berbeda. Mobilitas vertikal terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang. Social climbing memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama, naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi, di mana status itu telah tersedia. Contohnya A adalah seorang guru sejarah di salah satu SMA. Karena memenuhi persyaratan, maka ia diangkat menjadi kepala sekolah. Dan bentuk yang kedua dari social climbing adalah terbentuknya suatu kelompok baru yang lebih tinggi daripada lapisan sosial yang sudah ada. Contohnya pembentukan organisasi baru yang memungkinkan seseorang untuk menjadi ketua di dalamnya sehingga status sosialnya naik. Adapun penyebab social climbing adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan peningkatan prestasi kerja dan yang kedua, menggantikan kedudukan yang kosong akibat adanya proses peralihan generasi. Dan berikutnya kita bahas tentang mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Ini adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak psikis bagi orang yang mengalaminya karena ada perubahan hak dan kewajiban. Social sinking dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, turunnya kedudukan seseorang ke kedudukan yang lebih rendah. Contohnya seorang prajurit yang dipecat karena telah melakukan kesalahan fatal saat dia melaksanakan tugasnya. Bentuk yang kedua adalah tidak dihargainya lagi suatu kedudukan sebagai lapisan sosial. Contohnya tim Juventus terdegradasi ke seri B. Penyebab social sinking ini ada tiga ya. Yang pertama, berhalangan tetap atau sementara. Kedua, memasuki masa pensiun. Dan yang ketiga, berbuat kesalahan fatal yang menyebabkan diturunkan atau dipecat dari jabatannya. Berikutnya adalah mobilitas sosial horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Dengan kata lain, mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Ciri utama mobilitas horizontal ini adalah tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang dalam mobilitas sosialnya. Dalam hal ini, mobilitas sosial Pak Amir disebut sebagai mobilitas sosial horizontal karena gerak sosial yang dilakukan Pak Amir tidak merubah status sosial kedudukannya. Mobilitas horizontal dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial antar wilayah atau geografis dan mobilitas antar generasi. Mobilitas sosial antar wilayah atau geografis adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain. Contohnya transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. Berikutnya mobilitas antar generasi, berarti mobilitas dua generasi atau lebih. Mobilitas ini dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas intragenerasi dan mobilitas intergenerasi. Mobilitas antar generasi adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas intragenerasi adalah mobilitas yang dialami seseorang atau sekelompok orang dalam satu generasi yang sama. Contohnya Pak Darjo adalah seorang buruh, namun karena ketekunannya dalam bekerja dan mungkin juga keberuntungan ya, ia kemudian mempunyai suatu unit usaha sendiri dan akhirnya semakin besar dan sukses.
Contoh lain, Pak Bagio memiliki 2 orang anak. Yang pertama bernama Endra, bekerja sebagai abang becak. Dan anak kedua bernama Ricky, yang pada awalnya juga bekerja sebagai abang becak. Namun, Ricky lebih beruntung daripada kakaknya, karena ia dapat mengubah statusnya dari seorang penarik becak menjadi seorang pengusaha. Sementara Endra tetap menjadi tukang becak. Perbedaan status sosial antara Endra dengan adiknya ini juga dapat disebut sebagai mobilitas intragenerasi. Berikutnya, mobilitas intergenerasi adalah perpindahan status atau kedudukan yang terjadi di antara beberapa generasi. Mobilitas intergenerasi ini dibagi menjadi 2, yaitu mobilitas intergenerasi naik dan mobilitas intergenerasi turun. Contohnya begini, dalam satu keluarga, kakeknya seorang bupati, ayahnya seorang camat, dan dia sendiri sebagai kepala desa. Ini artinya keluarga ini mengalami intergenerasi yang turun. Baik siswa-siswa pembelajar yang luar biasa, berikutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang hubungan struktur sosial dan mobilitas sosial. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa mobilitas sosial merupakan perpindahan status atau kedudukan dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Perpindahan tersebut terjadi dalam suatu struktur sosial yang berdimensi vertikal. Artinya, mudah tidaknya seseorang melakukan mobilitas sosial tergantung dari struktur sosial masyarakatnya. Baik, kita bahas yang pertama, mobilitas sosial dalam sistem stratifikasi sosial yang terbuka. Masyarakat yang memiliki sistem stratifikasi sosial terbuka memberi kesempatan kepada para anggotanya untuk melakukan mobilitas sosial vertikal, baik itu mobilitas sosial climbing maupun mobilitas sosial sinking. Dalam sistem stratifikasi sosial yang terbuka, memungkinkan setiap anggota masyarakat bersikap aktif dan kreatif dalam melakukan perubahan-perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Ada 5 prinsip umum mobilitas sosial dalam masyarakat yang menganut stratifikasi terbuka, yaitu yang pertama, tidak ada satupun masyarakat yang mutlak tertutup. Dan yang kedua, seterbuka apapun suatu masyarakat terhadap mobilitas sosial, terkadang tetap ada hambatan-hambatan. 3. Setiap masyarakat pasti memiliki tipe mobilitas sosial vertikal sendiri. Dan yang keempat, laju mobilitas sosial disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan yang berbeda-beda. Dan prinsip umum yang kelima adalah mobilitas sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan tidak menunjukkan kecenderungan yang kontinu tentang bertambah atau berkurangnya laju mobilitas sosial. Sedangkan untuk hubungan antara stratifikasi sosial dan mobilitas sosial dalam sistem stratifikasi sosial yang tertutup adalah pada masyarakat yang menganut sistem stratifikasi sosial tertutup, kemungkinan terjadinya mobilitas sosial vertikal sangat kecil. Hal ini terjadi karena masyarakatnya lebih mengutamakan nilai-nilai tradisional. Contohnya, masyarakat suku Baduy Dalam. Mereka lebih memilih menjaga nilai-nilai tradisional dan menolak adanya perubahan. Dari uraian ini, jelas terdapat hubungan antara mobilitas sosial yang terjadi pada seseorang atau sekelompok orang dengan struktur sosial masyarakat tempat seseorang atau sekelompok orang tersebut berada. Secara umum, cara orang untuk dapat melakukan mobilitas sosial ke atas adalah sebagai berikut. Ya, cara orang untuk dapat melakukan mobilitas sosial ke atas pada masyarakat stratifikasi tertutup, yang pertama adalah perubahan standar hidup. Ya, kenaikan penghasilan tidak menaikkan status sosial secara otomatis ya, melainkan akan merefleksikan suatu standar hidup yang lebih tinggi. Ini akan mempengaruhi peningkatan status. Contohnya, seorang pegawai rendahan karena keberhasilan dan prestasinya diberikan kenaikan pangkat menjadi manajer, sehingga tingkat pendapatannya naik.
Status sosialnya di masyarakat tidak dapat dikatakan naik apabila ia tidak mengubah standar hidupnya. Misalnya, jika dia memutuskan untuk tetap hidup sederhana seperti ketika ia menjadi pegawai rendahan. Cara yang kedua yaitu dengan perkawinan. Ya, untuk meningkatkan status sosial yang lebih tinggi dapat dilakukan melalui perkawinan. Contohnya, seorang wanita yang berasal dari keluarga sangat sederhana menikah dengan laki-laki dari keluarga kaya dan terpandang di masyarakatnya. Perkawinan ini dapat meningkatkan status sosial si wanita tersebut. Berikutnya adalah dengan cara perubahan tempat tinggal. Ya, untuk meningkatkan status sosial, seseorang dapat berpindah tempat tinggal dari tempat tinggal yang lama ke tempat tinggal yang baru, atau dengan cara merekonstruksi tempat tinggalnya yang lama menjadi rumah yang lebih megah, indah, dan mewah. Secara otomatis, seseorang yang memiliki tempat tinggal mewah akan disebut sebagai orang kaya oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan terjadinya gerak sosial ke atas. Baik siswa-siswa yang penuh semangat dalam belajar, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ada 12 faktor pendukung dan 6 faktor penghambat. Faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama adalah faktor struktural. Faktor struktural adalah jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Adapun yang termasuk dalam cakupan faktor struktural adalah sebagai berikut. Struktur pekerjaan di setiap masyarakat terdapat beberapa kedudukan tinggi dan rendah yang harus diisi oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Dan yang kedua, adanya perbedaan fertilitas. Setiap masyarakat memiliki tingkat fertilitas atau kelahiran yang berbeda-beda. Tingkat fertilitas akan berhubungan erat dengan jumlah jenis pekerjaan yang mempunyai kedudukan tinggi atau rendah. Dan yang ketiga, ekonomi ganda. Jadi gini, suatu negara mungkin saja menerapkan sistem ekonomi ganda, baik itu tradisional maupun modern. Ya, contohnya di negara-negara Eropa Barat dan Amerika. Hal ini tentu akan berdampak pada jumlah pekerjaan, baik yang berstatus sosial tinggi maupun status sosial rendah. Berikutnya, faktor pendorong mobilitas sosial yang kedua adalah faktor individu. Artinya, kualitas seseorang baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan, maupun keterampilan pribadi. Faktor individu ini meliputi 1. Perbedaan kemampuan. Ya, setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Mereka yang cakap mempunyai kesempatan dalam mobilitas sosial. Dan yang kedua, orientasi sikap terhadap mobilitas. Ya, banyak cara yang dilakukan oleh para individu dalam meningkatkan prospek mobilitas sosialnya, antara lain melalui pendidikan, kebiasaan kerja, penundaan kesenangan, dan memperbaiki diri. Dan berikutnya faktor individu ini contohnya faktor keberuntungan. Ya, walaupun seseorang telah berusaha keras dalam mencapai tujuannya, tetapi kadangkala mengalami kegagalan apabila dia memang tidak beruntung di bidang itu. Oke, berikutnya ada faktor pendorong berikutnya berupa status sosial. Artinya, setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Karena ketika ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang memiliki status sosialnya sendiri. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Faktor pendorong keempat adalah keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Gini ya, orang yang hidup dalam keadaan ekonomi yang serba kekurangan, misalnya daerah tempat tinggalnya itu tandus dan kekurangan sumber daya alam, kemudian berpindah tempat ke tempat yang lain atau kota besar, secara sosiologis mereka dikatakan mengalami mobilitas. Oke, berikutnya ada situasi politik. Situasi politik ini dapat menyebabkan terjadinya mobilitas sosial juga loh, karena keadaan negara yang tidak menentu akan mempengaruhi situasi keamanan yang bisa mengakibatkan terjadinya mobilitas manusia ke daerah yang lebih aman.
Faktor pendorong mobilitas sosial keenam adalah kependudukan atau demografi. Maksudnya gini, faktor kependudukan biasanya menyebabkan mobilitas dalam arti geografik. Di satu pihak, pertambahan jumlah penduduk yang pesat mengakibatkan sempitnya tempat pemukiman. Dan di pihak lain, kemiskinan yang semakin merajalela. Keadaan demikian membuat sebagian besar masyarakat, sekelompok orang mencari tempat kediaman lain. Maka terjadi mobilitas sosial secara demografi atau secara geografi. Oke, berikutnya faktor pendorong mobilitas sosial yang keenam adalah keinginan melihat daerah lain. Adanya keinginan melihat daerah lain mendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas geografik dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Faktor pendorong yang kedelapan, perubahan kondisi sosial. Ya, struktur kasta dan kelas dapat berubah dengan sendirinya karena adanya perubahan dari dalam dan dari luar masyarakat. Misalnya, kemajuan teknologi membuka kemungkinan timbulnya mobilitas ke atas. Dan perubahan ideologi dapat menimbulkan stratifikasi baru. Faktor pendorong kesembilan adalah ekspansi teritorial dan gerak populasi. Ekspansi teritorial dan perpindahan penduduk yang cepat membuktikan ciri fleksibilitas struktur stratifikasi dan mobilitas sosial. Misalnya perkembangan kota, transmigrasi, bertambah dan berkurangnya penduduk. Faktor pendorong yang ke-10, komunikasi yang bebas. Situasi-situasi yang membatasi komunikasi antar strata yang beraneka ragam memperkokoh garis pembatas di antara strata yang ada dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman di antara mereka dan akan menghalangi mobilitas sosial. Sebaliknya, pendidikan dan komunikasi yang bebas serta efektif akan memudarkan semua batas garis dari strata sosial yang ada dan merangsang mobilitas sekaligus menerobos rintangan yang menghadang. Faktor pendorong yang ke-11 yaitu adanya pembagian kerja. Besarnya kemungkinan bagi terjadinya mobilitas dipengaruhi oleh tingkat pembagian kerja yang ada. Jika tingkat pembagian kerja itu tinggi dan sangat dispesialisasikan, maka mobilitas akan menjadi lemah dan menyulitkan orang bergerak dari satu strata ke strata yang lain. Karena spesialisasi pekerjaan ini menuntut keterampilan yang khusus. Kondisi ini memacu anggota masyarakatnya untuk lebih kuat berusaha agar dapat menempati status tersebut. Faktor pendorong mobilitas sosial yang ke-12 adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas itu mudah didapat, tentu mempermudah orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperoleh saat menjadi peserta didik. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang yang tidak menjalani pendidikan yang bagus itu akan kesulitan untuk mengubah status akibat dari kurangnya pengetahuan. Kita masuk ke faktor penghambat mobilitas sosial, ada kemiskinan atau faktor ekonomi, ada diskriminasi kelas sistem kelas tertutup, perbedaan ras dan agama, perbedaan jenis kelamin atau gender, faktor pengaruh sosialisasi, dan faktor kepentingan. Oke, siswa-siswa yang hebat, kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial ini berarti adalah jalan yang dapat ditempuh seseorang untuk mencapai status sosial tertentu. Misalnya melalui angkatan bersenjata, pendidikan, organisasi politik, lembaga keagamaan, organisasi ekonomi, perkawinan, dan organisasi profesi. Cara khusus untuk menaikkan status adalah dengan adanya perubahan tingkah laku, perubahan nama, perubahan tempat tinggal, perubahan standar hidup, dan bergabung dengan organisasi tertentu. Berikutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang dampak mobilitas sosial. Konsekuensi negatif dari adanya mobilitas sosial vertikal menurut Harton dan Hahn yaitu ada kecemasan, ketegangan peran yang baru, dan ketegangan hubungan.
Sedangkan dampak positif dari mobilitas sosial ini yang pertama mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik, mendorong seseorang untuk lebih maju dan meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatif dari mobilitas sosial ada yang pertama, timbul konflik dan berkurangnya solidaritas kelompok, timbulnya gangguan psikologis dan ketakutan atau kegelisahan, dan yang ketiga, mengalami frustasi atau putus asa dan malu. Oke, thanks for your attention. Terima kasih untuk perhatian kalian. Kita sudah selesai pada bab dinamika sosial ini, terutama di mobilitas sosial. Does anyone have any questions? Apabila kalian ada pertanyaan, silakan disampaikan di WA grup IKM Ilmu Kesehatan Masyarakat di kelas online kita. Terima kasih, semoga bermanfaat and see you.